Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati jamaah sholat zuhur, baik jamaah putra maupun jamaah putri, segenap jajaran pengurus DKM Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia yang semoga senantiasa mendapatkan ma'unah, pertolongan, hidayah dan kekuatan dari Allah SWT untuk senantiasa mengemban tugas-tugas kemasjidan dan senantiasa mendapatkan kemudahan dalam menjalankan program-program dan tugas-tugasnya. Alhamdulillah Bapak-Bapak Ibu sekalian dan juga para mahasiswa-mahasiswi, siang ini walaupun suasananya agak mendung, tetapi saya hadir di masjid ini dalam rangka menjalankan sholat jamaah, sholat zuhur. Tidak terasa bahwa minggu ini kita sudah berada di tahun yang berbeda. Bulan ini sudah bulan yang berbeda dengan bulan sebelumnya. Tidak terasa ternyata 1 tahun Hijriah sudah berlalu, sudah masuk ke tahun Hijriah yang baru. 1448 Hijriah. Kadang-kadang usia memang demikian, Pak. Usia waktu itu begitu cepatnya berlalu. Saking sibuknya kita dengan aktivitas kita masing-masing, sehingga kita kadang-kadang lupa untuk kemudian ambil pelajaran, bertafakur, bertadabbur tentang waktu. Kayaknya baru kemarin kita melaksanakan Muharraman, sekarang sudah Muharram lagi. Apa yang menjadi pesan Muharram, itulah yang menjadi judul dari kajian Ba'da Zuhur ini. Kalau kita mengacu kepada literatur keagamaan, maka bulan pertama dalam kalender Hijriah itu namanya bulan Muharram. Orang juga menyebutnya sebagai bulan Asyura. Orang Jawa bilangnya Syuro. Karena susah, Asyura itu kan susah. Asyura jadi Syuro. Apa makna daripada bulan Muharram dan apa makna dari bulan Asyura? Nah, ini akan saya jelaskan. Muharram itu terambil dari kata haram. Haram. Bapak kan pernah umroh atau haji, haram. Maksudnya ke Masjidil Haram. Nah, haram itu apa maknanya? Haram itu punya 2 makna. Jadi kalau Muharram itu dari kata haruma dikasih wazan fa'ala. Ditadiyah namanya. Harrama yuharrimu tahriman muharraman fahuwa muharrimun wa dzaka muharram. Harrim la tuharrim, muharramun muharram. Muharram itu artinya adalah satu, maknanya adalah dimuliakan, satu artinya dilarang. Maka lawan kata halal adalah haram. Terus bagaimana cara membedakan antara haram yang dimuliakan dan haram yang dilarang? Ya, itu tergantung konteksnya. Kalau haram itu maksudnya ke Masjidil Haram. Haram di Masjidil Haram itu maknanya haram bermakna memang masjidnya sangat mulia sekali, ya kan? Karena sholat di Masjidil Haram itu 100 kali lipat dibanding masjid biasa. Itu karena memang saking mulianya. Tapi haram, Masjidil Haram itu juga bisa bermakna haram. Orang-orang musyrik masuk ke Masjidil
haram. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Nanti lihat di surat At-Taubah. Nah, haram dalam konteks Hijriyah, bulan Hijriyah yaitu Muharram, maka Muharram itu kalau mengacu kepada makna Muharram dalam arti dilarang, diharamkan, maka sejatinya Muharram itu adalah satu di antara 4 bulan yang diharamkan melakukan peperangan. Dulu kayak gitu, Pak. Cara Kanjeng Nabi mencegah peperangan antar kabilah, antar suku di tanah Arab saat itu tidak kemudian tiba-tiba larangan langsung 100% kayak gitu. Memang tadrijiyah, step by step. Karena memang nggak tahu itu orang Arab sukanya perang. Pada hari ini juga yang suka perang juga di kita sana gitu. Ya. Jadi diharamkannya Muharram untuk melakukan peperangan itu memang tertera di dalam surat Al-Quran. Di surat At-Taubah, ayatnya berapa ini? Nggak terlalu kelihatan nih. Yang surat At-Taubah gitu aja. Yang awal atasnya itu ada yuriduna ayyutfi'u nurallah. Nanti paling bawah itu ada Allahu subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ini ayat bicara soal bulan-bulan yang diharamkan, dilarang untuk melaksanakan peperangan. Sesungguhnya iddatasy syuhuri, bilangan bulan, indallah, menurut Allah, itu 12 syahran, ada 12 bulan. 12 bulan itu yauma khalaqas samawati wal ard, sejak langit dan bumi diciptakan. Loh, berarti penanggalan itu sejak langit dan bumi diciptakan. Artinya begitu tercipta langit dan bumi itu penanggalan sudah terjadi. Masalah sudah dibukukan atau menjadi sebuah kajian ilmiah itu lain lagi. Tapi begitu langit dan bumi diciptakan, isyarah dari ayat ini menunjukkan bahwa penanggalan itu sejatinya sudah ada. Karena begitu ada peredaran matahari, peredaran rembulan, peredaran bumi, itu sudah ada penanggalan. Hebat ya Gusti Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Ini kalau ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat ilmiah ini dikaji sama ilmuwan-ilmuwan, mulai dari ayat ini bisa. Penanggalan itu ternyata ya dimulai ya sejak langit dan bumi diciptakan. Saya tidak akan membahas ini. Saya akan membahas minha arba'atun hurum. Minha arba'atun hurum. Satu di antara 12 bulan itu ada arba'atun hurum, ada bukan minha, itu bukan satu. Di antara 12 bulan itu ada arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diharamkan. Hurum bisa mulia, hurum bisa bermakna diharamkan. Kenapa kemudian apa saja 4 bulan ini? 4 bulan itu adalah 1 terpisah, yang 3 berderet. Yang terpisah adalah Rajab, yang berderet adalah dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, ini 4 bulan itu. Jadi Kanjeng Nabi mau
eh, melaksanakan apa istilahnya, misinya, risalahnya, bagaimana menata orang-orang Arab yang senang berperang ini, maka dicanangkanlah istilahnya gencatan senjata. Jadi Arba'atun Hurum itu waktu untuk gencatan senjata, supaya mikir gitu loh, perang itu hasilnya apa sih sebetulnya, selain cuman permusuhan dan juga jerit anak-anak yang kehilangan orang tuanya, yang kehilangan bapaknya. Maka kemudian dikasih waktu jeda ini, kamu perang ya perang tapi mikir gitu ya. Kalau saya bisa ngambil ibrah dari ayat ini ada seperti itu. Nah, bulan Muharram ini satu di antara yang dilarang untuk peperangan. Maka dikatakan Muharram itu bisa dikatakan juga bermakna mulia atau yang dimuliakan. Kenapa kok dimuliakan? Karena pada bulan ini, berarti bulan Muharram ini, banyak sekali kisah-kisah masa lalu, sejarah peradaban umat manusia, sejarah para nabi yang terjadi pada bulan Muharram ini. Sebut saja misalnya bagaimana Nabi Nuh alaihissalam itu bisa selamat dari banjir bandang. Wastawat 'alal judi. Perahunya Nabi Nuh itu sampai kemudian bertengger setelah semuanya rata dengan air gitu ya. Kemudian perahunya Nabi Nuh itu selamat bertengger di bukit namanya Judi. Dalam Al-Quran disebutnya Judi. Menurut sejarah, ilmuwan arkeolog, bukit ini ada di sekitar Turki sana. Saya nggak tahu, saya belum sampai sana masalahnya. Jadi perlu ini kemudian menjadi catatan sejarah. Kalau bapak-bapak suka ke keliling dunia, coba sesekali Judi itu di mana? Perahunya masih ada nggak gitu kan? Wastaj al Judi. Karena ini menjadi perintah Al-Quran, fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah kalian di muka bumi ini. Jadi jangan jalan-jalan di Bali aja gitu maksudnya. Jalan-jalan itu ya ke peninggalan sejarah itu. Kok ada saat itu perahu yang bisa selamat dari banjir bandang? Mungkin kalau sekarang namanya tsunami kali ya. Allah alam. Itu bulan Muharram. Di bulan Muharram juga Nabi Ibrahim alaihissalam itu selamat dari siksaan seorang raja namanya Namrud dengan api unggunnya. Api ini yang membara itu bisa berubah menjadi dingin. Ya naru kuni barudan wasalaman ala Ibrahim. Ya nar kuni barudan. Hei api, jadilah kamu menjadi bardan, dingin. Wasalaman ala Ibrahim, dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Jadi dinginnya ini tapi bukan dingin seperti salju, tapi dingin yang menyelamatkan Nabi Ibrahim. Itu terjadi juga pada bulan Muharram. Demikian juga kisahnya yang sangat fenomenal. Orang mereka menyebutnya ada Ten Commandments. Kisahnya siapa itu? Kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa selamat dari kejaran seorang raja yang sangat zalim. Seorang raja yang mengaku dirinya Tuhan. Itu bukan main kalau kita ceritakan bagaimana Nabi Musa alaihissalam itu bisa mengalahkan seorang raja yang mengaku dirinya Tuhan. Bagaimana cara mendidik Allah kepada Nabi Musa. Kenapa Musa itu ditempatkan di istana waktu bayi dan masa kecilnya. Kemudian harus tertundung, harus terusir dari istana, kemudian membangun kekuatan bersama Nabi Syuaib, sampai kemudian di tempatnya Nabi Syuaib, Nabi Musa itu diberikan satu pelajaran kepemimpinan, bagaimana mengembala kambing, bagaimana berhubungan dengan perempuan yang bukan mahramnya, bagaimana dia kemudian nanti menghadapi Fir'aun. Dan
Ternyata Nabi Musa dikasih sebuah tongkat. Tongkat itu berasal dari Nabi Syuaib. Ada mengatakan bukan seorang Nabi Syuaib ini, Syuaibnya Nabi Musa. Tapi ada juga yang mengatakan Nabi. Tongkat ini bagaimana Nabi Musa untuk bisa mengalahkan Fir'aun? Ternyata di surat Toha itu dijelaskan secara detail. Jadi tidak tiba-tiba dengan tongkat itu Nabi Musa kemudian menuju ke kerajaan Fir'aun kemudian membabi buta begitu. Tidak. Ternyata juga membuat prakondisi. Belajar dulu ternyata dengan tongkat itu, Pak. Tongkat itu diajari sama Gusti Allah sebelum ketemu sama Fir'aun. Nabi Musa pertama kali bagaimana? Musa, wa matil kabiyaminika ya Musa. Ditanya Nabi Musa, apa itu? Yang di tanganmu itu apa, Musa? Kata Nabi Musa, qal hiya asai. Ini tongkatku. Atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Aku bisa tetanggenan itu ya, berdiri dengan tongkat ini jadi kuat. Wa ahussu biha 'ala ghanami, saya bisa kemudian menggembala kambingku. Wa liya fiha ma'arib ukhra. Kemudian ini juga manfaatnya banyak sekali. Biasanya adalah untuk narik ranting sehingga daun-daun itu bisa diturunkan untuk makanan kambing. Terus ya benar, memang benar tongkat secara biasa kan seperti itu. Tongkat pada umumnya kayak gitu. Tapi begitu Allah perintahkan sekarang qal alqiha ya Musa falqaha fa idza hiya hayatun tas'a. Sekali lagi coba lemparkan itu tongkat fa'alqaha. Begitu sudah dilempar kepada posisinya semula, kondisinya semula, dipegang lagi oleh Nabi Musa, akhirnya berubah lagi menjadi tongkat kembali. Jadi prakondisi itu di mana-mana penting. Nggak tiba-tiba memprakondisikan sesuatu. Baru kemudian perintahnya Allah kepada Nabi Musa menghadap Fir'aun, tapi itu pun tidak sendirian. Itu pun tidak sendirian. Musa harus membawa juru bicaranya. Jadi jubirnya Nabi Musa itu ada karena lidahnya Nabi Musa itu dalam tafsir dikatakan bahwa Nabi Musa ini sudah tadel. Karena waktu kecil dia dikasih pilihan sama keluarga Fir'aun. Kamu milih roti atau kamu milih api? Yang dipilih api. Akhirnya cadel. Maka kemudian ketika menghadap Fir'aun, Nabi Musa ini disertai dengan saudara laki-laki. Siapa namanya? Harun. Harun inilah yang kemudian berdialog. Jadi tidak harus sendiri mengalahkan kezaliman itu. Jadi selanjutnya ini saya